Halo Sobat Tala, sekarang kita masih di sesi hematologi nih. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis anemia lagi, yaitu anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan oleh destruksi sel darah merah, peningkatan katabolisme hemoglobin, berkurangnya level hemoglobin, dan juga peningkatan fungsi sumsum tulang yang mana untuk meregenerasi sel darah. Anemia hemolitik masuk ke dalam anemia normositik dengan nilai MCV 80 hingga 100 femtoliter. Anemia hemolitik sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologinya dan mekanisme terjadinya. Berdasarkan etiologinya, anemia hemolitik dibagi menjadi anemia hemolitik kongenital dan anemia hemolitik yang didapat, atau nama lainnya acquired hemolytic anemia. Anemia hemolitik kongenital disebabkan oleh faktor intrinsik dari sel darah merah itu sendiri. Beberapa penyakit yang menyebabkan anemia hemolitik jenis ini adalah spherositosis kongenital, yang mana ini menyebabkan defek pada sel darah merah, tepatnya di bagian membrannya. Selanjutnya ada defisiensi G6PD, yang mana ini menyebabkan defek pada enzim yang ada di dalam sel darah merah. Yang selanjutnya ada sickle cell anemia yang menyebabkan defek pada hemoglobin. Sedangkan untuk anemia hemolitik yang didapat atau acquired hemolytic anemia disebabkan oleh faktor ekstrinsik seperti autoimun, infeksi, dan juga penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, berdasarkan mekanismenya, anemia hemolitik dapat dibedakan menjadi anemia hemolitik intravaskular dan anemia hemolitik ekstravaskular. Anemia hemolitik intravaskular merupakan anemia yang terjadi karena kerusakan eritrosit di dalam pembuluh darah, yang menyebabkan keluarnya isi eritrosit ke dalam plasma darah. Penyebabnya bisa karena adanya kerusakan endotel pembuluh darah, aktivasi komplement darah, atau infeksi yang menyebabkan kerusakan membran sel secara langsung. Sementara itu, anemia hemolitik ekstravaskular merupakan anemia yang terjadi karena kerusakan eritrosit di luar pembuluh darah, yaitu di makrofag, limpa, dan hati. Eritrosit normal dapat melewati limpa yang secara struktur berukuran kecil dan berbentuk seperti labirin dengan leluasa. Sedangkan eritrosit yang memiliki kelainan struktur fisik dan adanya ikatan dengan antibodi tidak akan dapat melewatinya, sehingga dapat difagositosis dan dirusak oleh makrofag. Sama seperti anemia lainnya, pasien dengan anemia hemolitik dapat mengalami sesak napas, kelelahan, terasa lemah, dan bisa juga asimptomatik. Namun, terdapat salah satu perbedaan gejala pada pasien dengan anemia hemolitik. Pasien dengan anemia hemolitik dapat mengalami jaundice atau hematuria akibat dari hemolisis sel darah merah. Apabila gejala tersebut berlangsung jangka panjang, pasien juga akan mengalami limfadenopati, hepatosplenomegali, dan juga kolestasis. Dalam membantu menegakkan diagnosis anemia hemolitik, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat perubahan yang berkaitan dengan peningkatan penghancuran sel darah merah dan peningkatan eritropoiesis sebagai kompensasi dari tubuh. Adapun tanda-tanda dari terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah dalam tubuh adalah: yang pertama, survival rate sel darah merah yang rendah. Terjadinya katabolisme dari hem sehingga terjadi peningkatan serum bilirubin yang tidak terkonjugasi. Peningkatan laktat dehidrogenase, berkurang atau menghilangnya haptoglobin, berkurangnya glycosylated hemoglobin, tanda-tanda hemolisis intravaskular yaitu hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderin-uria, ekskresi zat besi melalui urin. Dan juga ada tanda-tanda hemolisis ekstravaskular seperti splenomegali. Untuk tanda-tanda terjadinya peningkatan eritropoiesis dapat dilihat dari pemeriksaan sel darah dan aspirasi sumsum tulang. Pada pemeriksaan sel darah merah akan ditemukan retikulositosis dengan polikromasia dan stipping basofilik, makrositosis, eritroblastositosis, leukositosis, dan trombositosis. Untuk aspirasi sumsum tulang akan ditemukan eritroid hiperplasia, yang mana ditemukan lebih dari 20 hingga 25% normoblas pada aspirasi sumsum tulang. Tata laksana dari anemia hemolitik tergantung dari tingkat keparahan penyakit yang diderita oleh pasien.
Beberapa tata laksana yang dapat dilakukan untuk intervensi awal adalah transfusi darah, plasmaparesis, atau diuresis. Transfusi darah merupakan terapi awal untuk menangani anemia berat, terutama ketika pasien mengalami pendarahan aktif. Apabila penyebab dari anemia hemolitik belum diketahui dengan jelas, kita dapat melakukan tes COMS atau tes antiglobulin direct untuk membedakan apakah anemia hemolitik disebabkan oleh penyakit autoimun atau bukan. Pada pasien dengan sickle cell disease, transfusi darah, hidroksiurea, agen stimulasi eritropoiesis, dan transplantasi sumsum tulang merupakan pilihan terapinya. Apabila telah terjadi komplikasi seperti tromboemboli, kita dapat menyarankan untuk pemberian antikoagulan sebagai terapi profilaksis. Splenektomi, steroid, antibodi monoklonal, atau imunosupresan merupakan terapi pilihan terakhir untuk anemia hemolitik. Oke, sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Selamat belajar!